Baik, perkenalkan nama saya Sinta Astriana Kusuma, absen 91 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai peran komunikasi, informasi, dan edukasi dari aspek psikologis kepada wisatawan terhadap upaya pencegahan traveler diare. Sebelum saya menjelaskan mengenai traveler diare, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait traveler disease. Di mana traveler disease ini itu merupakan penyakit infeksi yang diperoleh oleh wisatawan setelah melakukan aktivitas wisata. Terdapat beberapa penyakit yang sering menjangkiti wisatawan, antara lain yaitu ada diare, ada hepatitis A, demam tifoid, HIV, tuberkulosis, zoonosis, demam berdarah, dan lain-lain. Wisatawan biasanya terjangkit penyakit setelah mengkonsumsi makanan yang viral di sosial media, namun orang tersebut tidak memperhatikan dari segi kebersihan makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai travel diare, di mana travel diare itu kasus yang paling sering terjadi pada wisatawan, yang merupakan kasus umum terjadi pada sekitar 20-60% wisatawan saat melakukan perjalanan wisata. Travel diare itu memiliki arti, di mana travel diare adalah peningkatan frekuensi pergerakan usus yang ditandai oleh buang air besar encer sebanyak 3 kali sehari, atau bahkan bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Traveler diare itu banyak terjadi pada wisatawan yang berkunjung ke negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Meksiko, dan negara-negara di Amerika Selatan. Namun, travel diare ini sedikit dijumpai pada Jepang dan Korea Selatan. Terdapat 6 cara untuk mencegah travel diare. Yang pertama yaitu menghindari konsumsi makanan pinggir jalan atau street food, di mana kita menghindari konsumsi makanan pinggir jalan atau street food ini dikarenakan terdapat beberapa penjual yang masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai dampak dari bila makanan yang kita konsumsi itu tidak sehat atau tidak diperhatikan kebersihannya, serta itu menyebabkan terjadinya traveler diare pada pelancong atau turis. Yang kedua yaitu ada kurangi mengkonsumsi daging mentah. Mengurangi konsumsi daging mentah itu kita gunakan untuk menghindari mikroorganisme patogen. Yang ketiga yaitu mengurangi mengkonsumsi sayuran mentah. Mengkonsumsi sayuran mentah dengan daging mentah itu memiliki uh, fungsi yang sama, yaitu untuk kita menghindari mikroorganisme dari patogen. Yang keempat yaitu mencuci peralatan makan dengan menggunakan air mengalir. Yang kelima, mengurangi dan mewaspadai konsumsi air menggunakan es batu. Dan yang keenam, menutup makanan setelah selesai memasak. Di mana hal tersebut bertujuan agar makanan yang kita konsumsi tidak dihinggapi oleh serangga, contohnya lalat. Selanjutnya yaitu ada peranan KIP pada aspek psikologis, yaitu komunikasi, edukasi, dan informasi selalu menjadi upaya pencegahan awal, sebab hal ini itu bersifat preventif. Peranan komunikasi, edukasi, dan informasi selalu bisa meminimalisir kenaikan kasus-kasus penyakit yang ada, tak terkecuali pada penyakit diare. KIE tersebut memberikan pengertian bagi wisatawan bahwa hidup bersih yang mereka lakukan akan mencegah risiko penyakit yang akan menginfeksi ke dalam tubuh. Peranan KIE tersebut dapat membantu mempengaruhi aspek psikologis wisatawan agar lebih waspada mengenai penyakit traveler diare. Selanjutnya terdapat peran media sosial dalam memberikan informasi. Nah, media sosial selain hanya sebagai media hiburan, media sosial juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat, tentunya kepada wisatawan, untuk lebih mengetahui mengenai penyakit-penyakit, contohnya yaitu traveler diare. Yang pertama, kita bisa menggunakan video edukasi, di mana media video edukasi itu dapat menyebabkan perubahan afektif, kognitif, dan psikomotor dengan cepat. Penggunaan media video edukasi adalah media yang paling cepat dan efektif untuk menarik perhatian wisatawan sehingga memberikan pemahaman mengenai kesehatan itu lebih optimal. Yang kedua yaitu ada poster.
Media ini mampu memudahkan masyarakat dalam pemahaman informasi yang disampaikan mengenai kesehatan, lebih tepatnya itu mengenai prevalent. Poster menggunakan kalimat yang singkat sehingga membuat pembaca lebih memahami isi dari poster tersebut dan dapat memahami mengenai kesehatan itu menjadi lebih optimal. Ini dari daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PPT. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.